Halo semuanya, teman-teman mahasiswa dimanapun kalian berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Tentunya saya sangat senang bisa menyapa kalian, tidak secara langsung, tetapi secara daring ya, melalui video pembelajaran ini. Kita akan membahas kembali terkait dengan materi-materi yang cukup menarik di pertemuan yang keempat dari mata kuliah gender dan juga komunikasi, yaitu kita akan membahas terkait dengan materi pandangan feminisme. Baik, di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas terkait dengan konsep dasar gender. Kemudian di pertemuan kedua kita sudah membahas terkait dengan konstruksi gender, dan di pertemuan ketiga kita sudah membahas terkait dengan urgensi gender. Dan apa sih di pertemuan keempat ini yang nanti akan kita pelajari? Yang kita pelajari nanti terkait dengan pandangan feminisme, di mana nanti di pertemuan yang keempat harapannya tentunya kalian dapat menjelaskan terkait dengan teori-teori gender dan juga komunikasi. Tentu nanti ada pembahasan-pembahasan yang sangat menarik. Saya harap kalian bisa mengerti dan juga memahami tentang bagaimana para feminis ini merumuskan teori-teori yang tentunya akan sangat bermanfaat untuk menjelaskan materi-materi yang sebelumnya kita terima. Baik, nah teman-teman sekalian, seperti yang tadi sudah dijelaskan ya, kita akan membahas materi yang keempat, yaitu pandangan feminisme. Materi ini cukup menarik, di mana nanti ada pokok-pokok bahasan yang akan kita ulas secara lebih lengkap. Kita akan melihat bagaimana sih perspektif feminis yang terbagi menjadi 3 gelombang besar. Jadi nanti kita akan membahas mulai dari gelombang pertama hingga nanti gelombang ketiga. Baik, teman-teman mahasiswa, sebelum kita membahas terkait dengan gelombang feminisme, saya ingin memberikan sedikit gambaran, sedikit insight kepada kalian terkait dengan dasar ataupun pijakan dari perspektif ataupun teori-teori gender. Kita tahu di mata kuliah seperti teori ilmu komunikasi, kita sudah sangat familiar dengan tradisi ataupun paradigma yang dirumuskan oleh Robert T. Craig. Salah satunya adalah paradigma kritis. Di paradigma inilah pandangan-pandangan dari feminisme bergabung. Jadi memang untuk paradigma kritis ini ya sesuai namanya ya, akan mengkritisi, akan melihat sebuah kuasa bukanlah sesuatu yang murni. Untuk itu di paradigma kritis terbagi lagi, ada strukturalisme, ada pasca strukturalisme, tetapi kita tidak akan membahas secara ribet, kita akan membahasnya secara simpel dan cukup menarik ya nanti dengan melihat pandangan dari tokoh-tokoh feminisme yang bergabung dalam gelombang-gelombang mulai dari gelombang pertama sampai gelombang ketiga yang nanti kita bahas lebih lanjut. Pembahasan kita awali dari gelombang pertama. Gelombang ini diawali dari abad 19 sampai abad 20. Tentu ada tokoh-tokoh yang bergabung dalam gelombang ini. Kita akan bahas lebih lanjut, kita akan mengetahui bagaimana pandangan dan juga gagasan dari para tokoh di gelombang yang pertama. Baik teman-teman, untuk gelombang pertama ada tokoh seperti Mary Wollstonecraft. Salah satu hal yang diperjuangkan adalah kebebasan. Jadi Mary ini termasuk dalam aliran feminisme liberal ya, karena memang memperjuangkan hak dan kebebasan perempuan pada abad 19. Ia mengulas terkait dengan misogini. Jadi misogini ini adalah konsep yang memandang perempuan secara negatif. Jadi pada saat itu perempuan dianggap belum mampu untuk keluar dari ranah domestik. Jadi perempuan masih dianggap sebagai seseorang yang terjebak dalam tugas rumah tangga ataupun dalam hal mengurus keluarga. Dan tentunya tidak kita bahas secara menyeluruh untuk pandangan dari tokoh dipilih yang mewakili untuk teman-teman nanti yang ingin lebih tahu ataupun mengulik lebih lanjut terkait dengan tokoh-tokoh di berbagai gelombang, silahkan dapat mengaksesnya melalui LMS ataupun LDIRU. Di situ sudah saya berikan untuk referensi dan silahkan dapat dipelajari lebih lanjut. Selanjutnya, tokoh yang sangat berpengaruh di pandangan pertama adalah pasangan suami istri John Stuart Mill dan Harriet Taylor. Mereka memperjuangkan terkait dengan hak legal perempuan yang pada saat itu sulit untuk didapat. Selanjutnya, kita akan membahas terkait dengan gelombang kedua. Tentunya ada tokoh-tokoh yang bergabung dalam gelombang ini, di mana gelombang kedua adalah gelombang yang cukup penting dalam perkembangan feminisme, di mana untuk pandangan-pandangannya tentunya sudah memiliki fondasi yang lebih kuat didasari oleh pandangan-pandangan ahli lainnya pada masa itu. Ada berbagai macam
aliran feminisme yang bergabung dalam gelombang ini, seperti misalkan gelombang feminisme aliran liberal, ada juga aliran radikal, hingga aliran Marxis sosialis. Baik, tokoh yang dipilih yang cukup mewakili di gelombang yang kedua adalah Betty Friedan. Betty Friedan adalah tokoh yang memiliki pengaruh di Amerika Serikat, mengeluarkan buku judulnya The Feministic. Salah satu idenya ataupun gagasannya adalah terkait dengan The Problem Has No Name. Apa yang diulas bahwa pada saat itu perempuan bahkan tidak tahu problem apa yang mereka alami. Pada pertengahan abad 20 dipengaruhi juga dengan perkembangan media massa. Jadi pada saat itu perempuan merasa khawatir, perempuan merasa tidak ideal, perempuan merasa diatur karena pengaruh-pengaruh ataupun konstruksi yang akhirnya mempengaruhi kebebasan perempuan. Itulah yang kemudian diulas oleh Betty Friedan dan pemikirannya cukup berpengaruh ya dan dikembangkan oleh pemikiran gelombang berikutnya dari feminisme. Baik, untuk tokoh selanjutnya yang cukup fenomenal dan cukup memiliki pengaruh ya di gelombang kedua adalah pemikiran dari Simone de Beauvoir. Jadi ini tokoh dari Prancis. Salah satu bukunya yang cukup terkenal adalah The Second Sex. Jadi The Second Sex ini melihat bahwa perempuan ini adalah sosok yang kedua, artinya perempuan sebagai lian dalam istilah Beauvoir. Jadi kenapa seperti itu? Karena dari segi eksistensinya bahwa perempuan itu memang sulit untuk menjadi superior karena memang dari pandangan-pandangan ahli ya yang dikembangkan oleh Beauvoir mulai dari segi biologi, kemudian dari segi kelamin dan lain sebagainya ini mendukung perempuan sebagai lian. Tetapi tentunya Beauvoir punya pemikiran-pemikiran lain untuk kita bagaimana sih untuk bisa tidak terjebak dalam konsep lian ataupun the others. Inilah yang kemudian menjadi PR bagi perempuan untuk bisa mulai mendefinisikan diri mereka tidak dari kacamata patriarki tetapi harus berani untuk menyuarakan pendapat. Nah, inilah yang kemudian didorong juga oleh Beauvoir. Untuk tokoh selanjutnya juga cukup menarik ya yang nanti akan kita bahas dan teman-teman juga boleh untuk mengulik lebih lanjut terkait Beauvoir, silahkan ya. Kalau misalkan ingin tahu terkait Beauvoir, sumbernya sudah ada dan sudah sangat banyak mulai di internet, kemudian bisa akses bukunya juga. Supaya kita lebih mengetahui bagaimana aplikasi terkait dengan pandangan feminisme ketika akan dicontohkan dalam konten-konten di media massa, saya mengambil contoh adalah beauty pageant ataupun kontes kecantikan. Kontes kecantikan adalah kontes yang cukup populer, diawali untuk secara modern ya, diselenggarakan di Amerika Serikat dan terus berlangsung hingga saat ini. Ada berbagai macam contoh kontes kecantikan. Misalnya yang terkenal adalah Miss Universe ya, seperti yang kita ketahui. Baik, kenapa kemudian saya ambil contoh pageant? Jadi kalau misalkan kalian pernah menonton mungkin dalam kontes-kontes kecantikan ini, kira-kira ada problem nggak di kontes kecantikan? Kalau kalian lihat bagaimana sih sosok-sosok perempuan di acara kontes kecantikan, maka kalian akan melihat bahwa sosok-sosok mereka ini serupa, walaupun ibaratnya tidak sama begitu ya, artinya serupa dalam hal ini mereka tinggi, mereka langsing. Nah, inilah kemudian nanti akan kita lihat sebagai apakah ini sebagai sebuah masalah. Tentunya kita tidak berbasis opini ya, tetapi kita berbasis pada teori-teori ataupun pada perspektif feminisme dalam membahas contoh terkait beauty pageant yang saya pilih. Akan kita bahas lebih lanjut teman-teman. Silahkan teman-teman juga dapat mulai memikirkan contoh apa yang sekiranya nanti akan kalian angkat sebagai tugas ya, yang nanti akan dikumpulkan dalam minggu berikutnya dan dipresentasikan. Baik teman-teman,
mengulas ya terkait dengan kontes kecantikan. Pasti sudah sangat familiar dengan kontes kecantikan Putri Indonesia. Jadi di kontes kecantikan Putri Indonesia ini bisa kita analisis melalui berbagai perspektif ataupun pandangan dari feminisme. Bisa menggunakan Betty Friedan contohnya, ataupun pandangan seperti Naomi Wolf. Nah, Naomi Wolf ini bisa kita fokuskan untuk meneliti misalkan terkait dengan mitos kecantikan. Jadi apa sih yang dibahas di mitos kecantikan? Kita bisa melihat nih bahwa dalam konteks kecantikan ya, seperti Putri Indonesia itu pasti ada standar-standar khususnya, ada standar yang dibebankan. Kalau di Putri Indonesia ada 3B, brand, beauty, behavior. Jadi nggak hanya pintar, tapi mereka harus beauty. Nah, beauty ini tentunya kalau misalkan diterapkan ya, ada tinggi sekian, berat badan sekian. Nah, inilah yang kemudian dianggap oleh Wolf sebagai mitos kecantikan. Bisa juga nih kalau misalkan mau meneliti, melihat pandangan dari standpoint ataupun melihat kuasa di balik industri kontes kecantikan, bisa dikembangkan pandangannya dari standpoint feminis yang dikembangkan oleh Nancy Hartsock, Patricia Hill Collins. Mereka termasuk aliran dari feminisme Marxis karena memang pandangan-pandangannya dipengaruhi oleh pandangan dari Karl Marx. Kurang lebih seperti itu ya. Jadi ada banyak pandangan yang bisa kita kembangkan dari satu kasus ataupun dari contoh media massa mana yang kita ambil kontennya. Baik, selanjutnya kita akan membahas terkait dengan gelombang yang ketiga. Kalau tadi di gelombang kedua akan mempertanyakan sebuah struktur yang menindas jenis kelamin tertentu ya. Ya, terutama perempuan. Memang di era tersebut perempuan masih dipandang lemah begitu dibandingkan laki-laki. Jadi kalau yang di gelombang kedua akan berfokus pada hal tersebut, tetapi di gelombang ketiga tidak hanya mengkritik, tetapi mulai memberikan solusi untuk keluar dari penindasan ataupun keluar dari struktur kuasa. Karena di sini kuasa itu bukan sebuah hal yang hierarki, tetapi cukup kompleks ya, dan bahkan gagasan seperti laki-laki, perempuan, feminim, maskulin ini mulai diputar balikan di gelombang ketiga karena tidak hanya secara heteroseksual ternyata untuk jenis kelamin, tapi ada loh jenis kelamin lainnya. Nah, ini kan dibahas lebih lanjut di pemikiran gelombang ketiga yang nanti kita lihat ya secara garis besar saja tokoh-tokohnya siapa saja. Itu kurang lebih. Inilah untuk contoh tokoh-tokoh yang bergabung dalam aliran ataupun gelombang ketiga, yaitu feminisme postmodern. Ada beberapa tokoh dengan pemikiran-pemikiran mereka, contohnya dari Garay, kemudian yang cukup terkenal ya, ada Judith Butler dengan queer theory. Jadi kalau misalkan kalian tertarik membahas tentang fenomena LGBT yang sempat hangat dibicarakan ya, nah ini bisa menggunakan konsep ataupun teori dari Judith Butler bahwasanya ternyata jenis kelamin itu tidak hanya laki-laki dan perempuan seperti apa yang distrukturkan ataupun seperti apa yang dinormakan dalam masyarakat. Teman-teman, ini adalah contoh dari serial Netflix ya, Emily in Paris, yang sangat bisa dianalisis menggunakan gelombang ketiga. Contohnya saya ambil dari tokoh Luce Irigaray atau Luz Irigaray ya. Nah, ini kan bisa sangat menarik ketika membahas terkait struktur bahasa. Ada bahasa Prancis yang dicontohkan di serial Emily in Paris, yang kemudian Emily sebagai sosok yang berpengaruh menggunakan kuasanya, menggunakan media sosial untuk menyuarakan pendapatnya. Jadi inilah yang perlu kita pahami juga bahwa teori gender ini ternyata bisa sangat relate untuk diterapkan di era 4.0. Kita nanti akan bahas kesimpulan ya, kurang lebih apa sih yang disuarakan mulai dari gelombang pertama, gelombang kedua, gelombang ketiga, dan kira-kira perkembangannya dari feminisme ini seperti apa di era 4.0. Baik, teman-teman, sebagai penutup ataupun kesimpulan dari pertemuan yang keempat, ini saya berikan timeline dari feminist movement. Saya ambilkan dari jurnal, untuk jurnalnya ataupun untuk detailnya nanti kalian bisa cek di LDRU. Jadi disimpulkan ya, pandangan pertama, gelombang kedua, gelombang ketiga, sampai keempat. Nah, ini kok ada gelombang keempat nih. Jadi gelombang keempat ini merupakan perkembangan yang tadi saya sebutkan ya, bahwa
memang pandangan feminisme pun berkembang seiring dengan zaman. Nah, ini ada gelombang keempat, tapi masih jadi perdebatan karena beberapa kritik bahwa ini belum cukup untuk dikategorikan sebagai gelombang keempat karena pemikirannya masih cukup luas, belum terstruktur seperti pemikiran-pemikiran gelombang sebelumnya. Jadi beberapa ahli masih mengatakan bahwa gelombang feminisme ya berhenti sampai ketiga, tapi kan tidak ada salahnya untuk kita melihat perspektif lainnya ya, bahwa ternyata gelombang feminisme ini ternyata sudah sampai gelombang keempat yang didasari gerakannya melalui perkembangan teknologi seperti internet. Jadi kalian juga bisa memanfaatkan ya, seperti tadi contohnya Emily in Paris yang mulai menggunakan media sosial untuk menyuarakan pandangannya terkait dengan struktur bahasa yang ternyata masih sangat maskulin. Nah, kalian bisa memanfaatkannya tentunya dengan menyebarkan informasi-informasi yang positif. Sudah belajar terkait dengan pandangan feminisme, sudah saatnya kalian untuk tidak aware ya, untuk tidak menjudge misalkan, untuk mulai menyebarkan body positivity misalkan, untuk menyebarkan terkait dengan gender bahwa untuk tidak melulu mengotak-ngotakkan gender sesuai dengan konstruksi sifat seperti yang kalian pelajari, tapi mulailah merangkul keberagaman, mulailah untuk dapat bermanfaat bagi masyarakat. Begitu ya kurang lebih yang saya harapkan dari mata kuliah ini, dan terlebih kalian juga sudah belajar dari pandangan-pandangan feminisme. Tentu nanti ada tugas yang cukup menarik, silakan untuk dikerjakan, untuk detailnya juga sudah ada di LDRU. Baik, teman-teman, sebelum saya tutup untuk video pembelajaran ini, inilah tugas yang perlu kalian kerjakan. Segeralah untuk mencari contoh dan kaitkanlah contoh-contoh yang kalian ambil dari media massa ya. Bisa Netflix juga, silahkan, ataupun media sosial juga boleh. Yang kemudian perlu kalian kaitkan dengan teori-teori ataupun pandangan dari feminisme yang sudah kita bahas pada video pembelajaran ini. Teman-teman, sampai bertemu kembali. Tentunya saya harap semuanya dalam keadaan sehat, tetap semangat sebagai mahasiswa ilmu komunikasi UNSUD sesuai dengan tagline-nya, kalian cerdas dan dapat diandalkan. Sampai jumpa kembali. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.